lagi di channelku Maria. Kali ini kembali di video battle ya. Dan seperti di thumbnail dan judulnya kalian udah lihat kalau aku akan nge-battle nih 2 cushion yang kemarin sempat kalian request juga karena kalian penasaran nih untuk kualitasnya seperti apa. Yang pertama adalah salah satu cushion favorit aku, yaitu dari Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion yang seperti ini. Dan ini sih memang terbaik menurut aku karena dia kontrol minyaknya bagus, dipakai lama tuh dia tahan gitu loh. Apalagi kalau di set menggunakan bedaknya tuh yang mattifying, bener-bener perfect banget dipakai seharian. Kali ini akan aku battle si Makeover ini dengan produk terbaru cushion yang baru aja launch beberapa hari yang lalu, yaitu dari Skintific yang Cover All Perfect Cushion. Ya sebenarnya sih kalau aku perhatikan sebenarnya untuk yang Skintificnya ini kayaknya sih dia agak sedikit lebih glow dibandingkan makeovernya. Jadi aku awalnya mikir apakah akan aku battle aja dengan yang Makeover Hydra Stay. Tapi karena yang Makeover ini adalah salah satu favorit aku, hasilnya juga sepertinya Skintific agak matte ya. So nggak masalah, aku akan battle keduanya di videoku kali ini. Buat kalian yang udah request atau nungguin video ini, pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Dan sekarang aku akan ngebahas sedikit dari packagingnya nih, yang secara garis besar aja udah beda tema ya. Punyanya Makeover dia kayak lebih warna-warna hitam, elegan, simple. Sedangkan punyanya Skintific dia tuh kayak warna-warna rose gold yang kelihatan mewah gitu, walaupun tetap simple ya. Keduanya sih aku nggak masalah ya kalau dilihat dari packagingnya. Yang pasti di bagian dalam kalau aku buka sama dengan cushion pada umumnya, mereka ada kacanya. Puff barulah si cushionnya ada di bagian dalamnya. Dan untuk puffnya pastinya beda ya. Di sini untuk punya Skintific tuh bentuknya teardrop, sedangkan untuk Makeover bentuknya bulat. Nanti langsung akan aku kasih tunjuk aja waktu diaplikasikan di wajah aku kayak gimana. Untuk kesamaannya kedua produk ini pastinya sudah aman dipakai karena sudah ada nomor BPOM-nya. Udah gitu di sini untuk Skintific tuh ada SPF-nya 35 PA++++. Untuk yang Makeover aku lupa, sebentar aku cek dulu di packagingnya ya. Sepertinya sih di sini kalau aku lihat nggak ada SPF-nya ya untuk yang Makeover. Udah gitu memang bedanya di sini kalau Skintific dia itu udah ada kandungan-kandungan skincare-nya. Jadi kayak hyaluronic acid, centella asiatica, dan 5X Ceramide. Jadi pastinya dia juga cocok untuk sensitive skin ya. Karena bisa memperkuat skin barrier dan meminimalisir kulit bermasalah setelah menggunakan cushionnya. Tapi kalau untuk yang Makeover ini karena dia finishnya matte, setahu aku dia diperuntukkan untuk kulit normal to oily kayak aku sampai ke yang bener-bener berminyak. Untuk kulit sensitif aku nggak tahu ya, cuman biasanya sih ketika aku lagi berjerawat aku pakai cushion ini nggak masalah. Dua-duanya juga ngeklaim baik yang Skintific ataupun Makeover dia non-comedogenic, jadi nggak akan menimbulkan komedo setelah pengaplikasian. Dan untuk dua cushionnya ini udah aku pakai di wajah aku ya, separuh-separuh. Nih secara kelihatannya nggak ada bedanya ya, karena sama-sama flawless. So, aku akan kasih tunjuk aja pengaplikasiannya tadi di videoku yang berikut ini. Oke, jadi ini aku akan mengaplikasikan untuk kedua cushionnya di wajah aku ya. Di sini dalam kondisi muka pastinya udah menggunakan skincare sampai ke step moisturizer dan juga sunscreen. Dan seperti yang aku udah bilang di awal, ini tuh sebenarnya teksturnya agak beda ya. Untuk yang Skintific ini sebenarnya akan mirip dengan yang Makeover Hydra Stay. Tapi karena memang kemarin banyak yang penasaran kalau di battle sama yang Demi Matte kayak gimana, dan kebetulan memang Makeover Power Stay Demi Matte ini salah satu foundation favorit aku, bahkan yang terbaik ya menurut aku. Aku udah repurchase beberapa kali. Nanti kita akan lebih detail bandingkan dengan yang Skintific ini bedanya seperti apa. Untuk yang Makeover akan aku pakai di sisi kiri wajah aku, sedangkan Skintific nanti di sisi kanan. Dan sedikit aku akan zoom aja biar lebih jelas ya. Aku akan mulai pakai cushionnya Skintific di sisi kanan wajah aku. Sebenarnya aku ada dua varian warna, petal dan juga beige. Dua-duanya masuk di skin tone aku, tapi sekarang aku mau pakai yang beige-nya karena menurut aku sih dia agak sedikit lebih kuning gitu. Jadi hasilnya ngebuat muka terlihat lebih fresh. Dan salah satu keunggulan dari Skintific ini pastinya adalah puffnya. Aku suka banget bentuknya teardrop kayak gini. Udah gitu empuk dan gampang banget diaplikasikannya. Yuk sekarang langsung akan aku kasih tunjuk aja. Satu tap dia pengambilannya langsung banyak ya. Nih, kalian bisa langsung lihat sendiri coveragenya ini sih memang juara banget untuk yang Skintific. Karena langsung bisa tuh mengcover noda-noda gelap yang ada di wajah aku dan juga bekas jerawat. Area bawah mata juga. Karena ini noda-noda kegelapan yang di pipi ini bener-bener kayak susah gitu loh biasanya untuk di cover. Dan ini aku belum ambil lagi, masih cukup untuk setengah wajah aku.
Oke, ini baru 1 kali tap, kalian bisa lihat coveragenya bagus banget. Udah gitu hasilnya dia tuh matte tapi agak sedikit glow natural gitu ya secara kelihatannya di sini. Dan biasanya sih aku tambahkan sedikit lagi di area kegelapannya, kayak cuman dikit banget biar lebih nampol lagi. Terus bener untuk si puffnya ini yang bagian kecilnya bisa banget kalian pakai untuk mengaplikasikan di area bawah mata, lipatan hidung, biasanya kan agak susah nempel ya. Tapi dengan aplikator model kayak gini, langsung flawless aja sih menurut aku. Dan untuk yang Skintific Cover All Perfect Cushion ini sebenarnya dia hybrid ya, karena sudah ada kandungan skincare-nya juga, yaitu 5X Ceramide yang pastinya bagus untuk memperkuat skin barrier, masih ditambah ada juga hyaluronic acid, centella juga yang pastinya bisa melembabkan kulit untuk si hyaluronic acidnya. Sedangkan untuk yang centellanya, kalau misalnya kayak lagi ada jerawat atau muka kalian sensitif, dia bisa membantu menenangkan. Jadi memang untuk cushionnya dari Skintific ini cocok di semua tipe kulit, termasuk kulit kalian yang sensitif. Dan aku akan kasih tunjuk untuk before afternya di sini ya. Bener-bener muka aku yang sebelah kanan tuh sudah flawless, bisa mengcover imperfection wajah aku. Perbandingannya aja kelihatan jelas di area bawah mata nih, bener-bener sudah tercover banget. Dan untuk hasilnya seperti yang aku bilang tadi, dia matte tapi masih agak ada glow-nya. Aku rasa sih karena ada kandungan skincare-nya tadi hyaluronic yang memberi kesan tuh tetap lembab, udah gitu kayak kulit aja gitu, nggak kelihatan yang berbedak sih menurut aku. Dan sekarang aku akan masuk di sisi kiri wajah aku menggunakan makeover yang Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Jadi ini sebenarnya baru ya, baru aku buka banget nih, puffnya juga masih baru. Aku sih suka puffnya makeover juga dari dulu, karena dia tuh tebel tapi empuk, jadi kokoh gitu loh. Walaupun memang bedanya ini bentuknya nggak teardrop, jadi kayak kita harus lebih teliti lagi waktu mengaplikasikan di area bawah mata ataupun sekitaran hidung ya. Begitu nih shade yang aku pakai adalah yang barunya nih, W32 Warm Beige. Aku nggak tahu, semoga aja cocok. Di bagian dalamnya dia ada penutupnya pastinya, seperti ini. Jadi produknya tersegel dengan bagus, rapi, dan untuk shade-nya seperti ini. Kayaknya sih masuk nggak ya? Langsung akan aku coba pakai aja ya. 1 kali tap, untuk yang makeover juga lumayan ngambilnya. Oke, untuk yang warm beige ini sepertinya agak lebih terang daripada yang beige. Tapi kayaknya sih masih masuk aja nih di tipe skin tone aku karena agak lumayan kuning ya. Aku juga nggak akan coba ambil lagi. Nih bedanya kalau misalnya ini nggak lancip, itu kita harus bener-bener tekan-tekan di bagian sini tuh harus detail gitu loh, biar nggak bolong-bolong. Tapi kalau di area mata sini sih oke. Aku akan ratakan juga nih di bagian dahi aku. Wow, ini sih warnanya sepertinya memberi efek cerah gitu nggak sih di muka? Oke, ini aku udah selesai mengaplikasikan dalam 1 kali tap tadi ya. Untuk warnanya sepertinya cocok di skin tone aku. Aku suka warna warm beige ini, kayak membuat muka kelihatan cerah. Cuman tadi waktu mengaplikasikan di wajah, barulah kerasa ya perbandingannya. Untuk puffnya sih sedikit lebih empuk punyanya Skintific, walaupun dua-duanya sama-sama kokoh sih menurut aku. Dan yang kelihatan perbandingannya di sini adalah dari segi coveragenya. Memang benar untuk makeover ataupun Skintific ngeklaimnya adalah medium to full coverage. Yang makeover sih ini hasilnya di wajah aku kayak sudah menyamarkan. Tapi kalau aku bandingkan nih dengan yang Skintificnya, itu langsung kelihatan kalau beda coveragenya. Lebih kelihatan smooth yang bagian Skintific ya. Lebih tinggi gitu coveragenya dibandingkan yang makeover. So kayaknya aku perlu tambahkan lagi 2 layer untuk bagian makeovernya di sini. Dan BTW baik Skintific maupun makeover sih menurut aku sejauh ini aku pakai teksturnya masih sama-sama ringan. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya mau layer ya. Dia juga cukup buildable juga. Gampang diratakan untuk tekstur keduanya. Oke, ini dia hasilnya setelah 2 layer aku aplikasikan yang makeovernya di sisi kiri wajah aku ya. Aku akan kasih lihat perbandingannya. Bisa dibilang sih kalau aku lihat di kaca seperti ini, itu finishnya antara muka aku yang sebelah kanan ataupun kiri itu sama-sama matte, tapi kayak ada glow-nya. Jadi masih matte yang kelihatan natural gitu untuk keduanya. Cuman sekarang aku akan coba zoom aja ya di sekitaran hidung aku kayak gimana. Menurut aku ini dua-duanya sama-sama smooth ya, kayak sedikit menyamarkan pori-pori yang ada di sekitaran hidung dan geradakan komedo.
Dan di situ juga kelihatan yang bagian skintific lembab sehat, bagian makeover juga. Walaupun kalau misalnya aku perhatikan dengan lebih mendetail nih, di sini kelihatan yang bagian skintific itu sedikit lebih glowing dibandingkan yang makeover. Tapi secara dari kejauhan kalau aku lihat seperti ini, finishnya hampir mirip-mirip, nggak ada yang membuat mukaku kelihatan berbedak ya. Udah gitu untuk shade-nya di sini yang bagian warm beige-nya makeover sedikit lebih terang, cuman masih masuk dan aman di skin tone aku. So nggak masalah ya, dengan leher aku juga masih match. Dan aku akan kasih tunjuk before afternya. Keduanya memang medium to full coverage yang bisa mengcover noda-noda yang ada di wajah aku, termasuk bekas jerawat, noda di sekitaran pipi, dan juga area bawah mata. Dan finishnya sama-sama flawless. Dan sejauh ini yang aku rasakan di muka aku ini dua-duanya juga masih berasa ringan. Kalau misalnya kalian udah ngikutin channelku, aku juga selalu bahas ya makeover ini ringan di wajah aku. Gitu juga dengan skintificnya. Dan sekarang aku mau set nih di sekitaran T-zone aku karena area muka aku lumayan berminyak. Ini aku pakai bedaknya Something nih yang Under Control XD Blur Setting Powder, karena memang ini yang lagi aku suka akhir-akhir ini. Udah gitu warnanya translucent juga. Aku akan menggunakan brush aja ya, seperti ini. Untuk hasil makeupnya super flawless. Udah gitu aku nggak pakai highlighter, primer ataupun setting spray seperti biasa ya, biar kita nanti bisa lihat nih ketahanan dari cushionnya seperti apa. Kalau aku zoom ya di bagian skintific flawless banget, udah gitu di makeovernya juga kayak gitu. Padahal kalau kalian tahu ini bukan awal aku mengaplikasikan makeup, cuman ini udah aku pakai sekitar 2 jaman. Masih di indoor sih, cuman hasilnya masih bagus karena ini udah jam setengah 2. Tuh kelihatan coveragenya masih oke juga di sekitaran dagu, di pipi aku minyak-minyakannya juga masih terkontrol. So, pastinya nanti aku akan update setelah dipakai seharian ini kayak gimana dan bakal aku taruh di akhir video. Pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan untuk kesimpulan sementaranya di sini sih, sejauh ini aku menggunakan 2 cushionnya ya, baik yang makeover ataupun skintific. Ini di muka aku semuanya bisa mengcover noda-noda, udah itu rasanya ringan, flawless, dan kontrol minyaknya juga masih bersaing nih. Nanti kita tinggal lihat aja di beberapa jam ke depan kayak gimana. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like, dan sampai ketemu lagi. Bye! Setengah 5 sore, pakainya sekitar 5 jaman ya, hampir 5 jam. Menurut aku sih ini kondisinya kalau aku lihat sudah cukup lebih glowing. Dan aku akan zoom aja untuk lebih detailnya di sekitaran T-zone aku. Nih, kalian bisa langsung lihat sendiri aja. Ini di bagian yang skintific terlebih dahulu ya, udah kelihatan glowy tuh di hidungnya dan juga lipatannya. Tapi di bagian makeover masih cukup terkontrol tuh untuk minyaknya. Bedanya di bagian ujung hidungnya. Terus di bagian lipatan hidungnya juga kelihatan sih di situ yang bagian makeover tuh masih nampak lebih oke. Walaupun secara kelihatannya memang dua-duanya sudah glowy berminyak. Dan untuk coveragenya sih masih sama-sama bagus, baik di area bawah mata, sekitaran pipi, ataupun di dagu yang ada bekas jerawatnya. Walaupun sudah berminyak, hitungannya sih buat aku ini masih oke. Oke, sekarang ini update aku yang terakhir ya. Aku akan kasih tunjuk, sudah jam 7.56 nih, kalian bisa langsung lihat aja. Hampir jam 8 malam, jadi pemakaiannya sih sudah sekitar mungkin hampir 8 jam ya. Kondisi muka aku kayak gini, tadi kalian udah lihat sebenarnya aku udah keluar rumah. Dan ini di masker aku yang tadi ya, jadi aku tadi cuma jalan-jalan nggak terlalu lama juga. Kayak gini untuk penampakannya sebenarnya dua-duanya transfer, tapi menurut aku cukup minim ya, yang paling kelihatan hanya di bagian hidung aku aja. Karena tadi aku sempat update sebelum pergi kan memang sekitaran T-zone aku sudah agak berminyak. Sebenarnya untuk meminimalisir transfer bisa aja kalian tap dulu menggunakan tisu yang untuk minyak itu atau pakai tisu biasa aja. Biasanya sih bisa meminimalisir nanti nempel-nempel ke masker. Tapi ini memang sengaja nggak aku tap, jadi sekarang aku akan kasih tunjuk aja mulai dari yang bagian skintific terlebih dahulu. Tuh kelihatan banget di T-zone aku sudah berminyak bagian hidung, lipatan hidungnya. Tapi di area selain itu kayak di pipi aku masih kelihatan flawless
flawless banget. Bahkan imperfection aku belum kelihatan ya, masih tertutupi. Udah gitu kalau aku ke makeovernya, sebenarnya dia juga sudah sama-sama berminyak kalau kalian bisa lihat di situ. Cuman kayak di sekitaran hidungnya dia masih terlihat lebih mending gitu dibandingkan yang si Skintific tadi ya. Memang dari awal tadi sudah kelihatan kalau yang berminyak duluan itu adalah dari Skintificnya. Terus untuk di bagian pipi aku nih sebelah sini yang selain T-zone juga masih flawless banget. Kalau aku bandingkan dari depan, kalian bisa lihat tuh, aku zoom lagi aja. Memang sudah kelihatan berminyak, tapi coveragenya nih di sekitaran dagu aku masih tercover untuk kayak bekas-bekas jerawatnya, sama sekali nggak lumer. Udah gitu, ini di area bekas kacamata, bahkan nggak yang bener-bener bolong gitu loh. Keduanya masih kelihatan ada tuh foundationnya nempel di situ. Biasanya kan kalau dia nggak nempel waktu dicopot kacamatanya kayak bener-bener ngelopek. Yang ini tuh masih kelihatan ada. So overall secara kelihatannya di T-zone aku dua-duanya sudah berminyak, tapi yang bagian makeover lebih terlihat bagusan nih di sekitaran hidungnya. Sekarang aku akan coba tap menggunakan tisu ya. Ini untuk yang bagian Skintificnya terlebih dahulu. Khususnya di area-area yang berminyak pastinya ya. Biar kita tahu makeupnya nanti geser atau enggak. Nih kayak gini untuk yang bagian Skintificnya. Sekarang aku akan ke bagian yang makeover. Aku tap. Jadi ini baru aku tap sekali ini ya, dari siang sampai malam ini. Dari tadi nggak aku tap pakai apa-apa. Oke, seperti ini untuk yang makeover. Dan ini Skintific. Dua-duanya memang transfer di sini ya. Cuma sekarang kita akan lihat kayak gimana penampakannya di sekitaran T-zone aku. Dan aku akan mulai dari bagian yang Skintificnya terlebih dahulu. Terlihat di situ memang di bagian kacamata agak ngecap. Terus di bagian hidung yang sini ini memang sudah kayak lumer. Jadi kelihatan tuh agak ngelopek ya. Walaupun sih ini nggak yang bener-bener kelihatan jadi belentong-belentong gitu, enggak, tapi lumer sedikit. Tapi tetap dia sudah kembali matte tuh di daerah yang lainnya. Bener-bener masih se-flawless itu untuk coveragenya nggak ngegeser. Udah gitu sekarang ke makeovernya ya. Tadi di bagian kacamata bekas, udah gitu di bagian hidung lipatannya masih bagus. Jadi kayak belum ngelopek ataupun lumer sama sekali. Dan pastinya coveragenya juga oke tuh di selain T-zone, di pipi, sama nih di dagu aku. Yang tadi ada bekas-bekas jerawatnya, ini masih tercover dengan bagus. Overall sih kalau aku lihat kayak gini, sebenarnya dari ketahanannya mirip-mirip ya. So aku rasa untuk dua-duanya bisa jadi favorit aku ya, karena dari coveragenya juga bagus, udah gitu ringan di wajah, kontrol minyaknya cukup oke. Masih ditambah nih setelah dipakai lama, sepertinya sih di muka aku nggak membuat kusam ya, kayak nggak oksidasi juga. Apalagi ini untuk yang makeovernya di shade W32 Warm Beige, ternyata cocok di skin tone aku ya. Tadi masuk, udah gitu setelah dipakai lama pun, malahan memberi efek yang masih cerah gitu, kelihatan fresh untuk mukanya. Dan untuk beige-nya dari si Skintific sih, walaupun dia agak sedikit lebih gelap, tapi juga sama sekali nggak oksidasi, masih kelihatan fresh di muka aku setelah dipakai lama. Tapi kalau misalnya dilihat dari lebih gampang berminyaknya, udah gitu detail hasilnya di sekitaran hidung, memang masih pemenangnya dari Makeover Power Stay yang Demi Matte Cover Cushion. Kalau saran aku sih kalau misalnya tipe kulit kalian sensitif atau misalnya gampang berjerawat, aku rasa sih lebih recommended menggunakan yang Skintificnya ya, karena dia sudah ada kandungan-kandungan yang bisa mengatasi permasalahan-permasalahan itu. Cuman kalau misalnya kalian butuh yang oil control bener-bener, memang sih aku saran mending yang Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion. Dan kira-kira setelah lihat review dari aku nih, dari keduanya, kalian masih pilih yang mana? Komen-komen di bawah.